setuju. Karena apa? Kalau Allah punya kehendak, hidup kita, mati kita, rizki kita, semuanya yang menentukan. Tapi selain daripada Allah tidak punya kekuatan apapun. Jadi tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah, bismillah, sehat ya, berangkat pulang sampai ke tanah air sehat dan mabrur. Ada dua kunci Bapak Ibu yang akan berangkat hari besok ya. Dan untuk semua yang calon akan berangkat ke Baitullah, yaitu mabrur dan makbul. Dua itu harus dipegang. Karena tidak akan makbul kalau tidak mabrur, dan tidak mabrur kalau tidak makbul. Dua kunci itu. Oke. Yang kami hormati wabil khusus di sini ada guru kita ya, Ustadz Dr. Andes Haji Safruddin. Insya Allah mudah-mudahan nanti berkenan memberikan doa untuk tamu Allah. Dan juga hari ini yang jadi MC kita juga seorang Ustadz ya, sesama biskota tidak boleh mendahului ya Ustadz ya. Jadi luar biasa MC-nya seorang Ustadz. Yang disuruh ceramah juga tukang ceramah. Iya, alhamdulillah, barakallah. Kita bersyukur selalu berkumpul orang-orang baik, orang-orang soleh dan soleha. Mudah-mudahan insya Allah bukan hanya berkumpul di dunia, tapi insya Allah berkumpul di yaumil akhir nanti di surga Allah bersama Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para tamu-tamu Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah, sambutlah umatmu yang akan datang ke Raudhah dan akan bersilaturahmi. Kabulkan ya Allah segala doa. Doa apapun insya Allah akan Allah ijabah di tanah suci, baik di Mekah maupun di Madinah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Seluruh Bapak Ibu yang ada hadir pada hari ini, sore ini, yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa saya bisa menyebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu. Alhamdulillah, saya tidak tahu tadi malam mimpi apa ya Abi. Wallahi, kalau orang muslim bersumpah itu tidak boleh bersumpah selain Allah. Wallahi, saya tidak bermimpi kalau hari ini saya dikasih mikrofon oleh Abi sama Umi. Karena selama saya ikut SSW memang saya belum pernah megang mikrofon. Mikrofonnya SSW maksudnya. Tapi kalau di luar alhamdulillah. Nah, saking mahalnya ini mikrofon, saya bilang saya mimpi apa hari ini saya dikasih mikrofonnya SSW. Allah punya takdir. Jam berapa Ibu Ustazah Umi Kalsum menelpon saya ya? Sekitar jam 11. Saya karena satu kelas sama beliau. Mbak, hari ini bisa ngisi nggak di SSW? Ngisi apa? Katanya disuruh megang mikrofon. Ya kalau megang mikrofon mah ya siap aja, betul nggak Pak? Jangan kata mikrofon, Umi juga saya peluk. Ini katanya suruh ngisi walimatus safar. Masya Allah, Allahu Akbar. Kenapa? Karena pada bulan Agustus, alhamdulillah kemarin saya bawa 45 orang. Pada bulan September saya bawa 20 orang. Hari ini saya disuruh ngomong di depan lebih dari 100 orang Abi. Mungkin yang berangkat perlu 18 orang, tapi nanti yang berangkat semua. Percaya dengan takdir Allah? Percaya dengan rizki dari Allah? Kalau nggak percaya sama Allah, percaya sama siapa? Yakin, hakul yakin. Jadi walimatus safar sesungguhnya adalah tradisi yang ada di Indonesia, yang ada di Arab Saudi, yaitu menghantarkan tamu-tamu Allah, memberikan ridho kepada tamu Allah, memaafkan apabila ada kesalahan. Namanya kita manusia ya Bapak Ibu. Jangan kata manusia, piring di dapur aja tentrok, pecah. Apalagi kita manusia yang punya hati perasaan, yang mungkin kata lidah tidak bertulang membuat kita jadi tersinggung, hilaf, sehingga orang yang mau beribadah diazab oleh Allah di harumain gara-gara tidak dimaafkan oleh temannya di SSW. Nauzubillahi min zalik. Jangan sampai yang sudah kita keluarkan uang begitu banyak tidak ada manfaatnya kita datang ke harumain. Apalagi tour leader. Masya Allah, Abi sampai dengan terbuka tadi memohon maaf kepada Bapak Ibu. Umi terbuka
terbuka memohon maaf kepada Bapak Ibu. Kenapa? Karena Umi dan Abi tahu betul bahwa jangan ada penghalang doanya nanti di Haramain gara-gara ada sedikit selek atau ketersinggungan Bapak Ibu kepada beliau. Betul nggak, Bi? Ini perjalanan adalah perjalanan monumental, ya Bapak Ibu. Perjalanan yang luar biasa. Kalau kita datang ke tempat lain, ke Eropa, ke Turki mungkin ya, atau di tempat yang bukan tanah suci, mungkin kita nggak deg-degan. Tapi datang ke tanah suci Allah, itu kita kayak mau ketemu seseorang yang kita nggak pernah ketemu, padahal udah sering datang ke sana. Begitu kita baca talbiyah, meleleh. Bukan rekayasa, bukan dibuat-buat nangisnya, tapi betul-betul datang dari hati yang paling dalam. Bapak Ibu, kita yang tour leader jangan dikira enak, tapi karena hati emang ikhlas. Nenek-nenek, bunda nggak bisa jalan, ya sini. Koper saya bunda, ya sini. Kadang-kadang apa? Yang bawa jamaah itu pahalanya berlipat ganda karena udah ngurusin tamu Allah, dia juga beribadah. Ya, jadi kalau nanti ada di sana minta tolong jangan begitu. Resi amat saya juga repot gitu. Yang begitu Bu. Nanti makin diuji sama Allah. Ibu melangkah satu lagi dia minta tolong lagi. Alhamdulillah ada yang minta tolong masih bisa ditolong. Kita tolong semampu kita. Ya. Bapak Ibu pasti sudah pada manasik ya. Tadi saya bisik-bisik sama Umi Elis yang mau berangkat hari ini udah manasik semua, udah hafal nggak materinya? Apa? Pertama rukun umroh adalah niat. Niatnya di mana? Bukan di hotel, di tempat mikot. Setelah niat, hafal nggak niatnya? Nggak usah yang panjang, yang gampang aja. Nggak bisa bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia. Betul? Yang paling gampang apa? Labbaik Allahumma umratan. Begitu nanti di bus, bapak-bapak terutama harus hati-hati. Apakah ada masih yang berjahit di dalam badannya? Karena sesungguhnya dua kain ihram itu adalah kain kafan. Dan kita wanita yang kita pakai putih-putih ini adalah kain kafan. Wanita pada saat dikafani berjilbab enggak? Berjilbab. Pernah ada yang lihat mayit jenazah dikafani? Menutup aurat? Iya. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu ketika kita sudah memasang niat di tempat mikot, nanti langsung masuk Madinah ya Abi? Ya, berarti mikotnya di Bir Ali. Mikot di Bir Ali, kemudian nanti apakah naik kereta atau tidak? Bus, oke. Berarti aman. Karena kemarin saya pakai kereta, jadi kita mikotnya di dalam kereta. Kalau mikotnya di Bir Ali, udah nggak usah dijelasin. Kalau di kereta harus kita jelaskan, karena nanti akan ada tanda mikot di dalam kereta. Masinisnya, pilotnya akan berhenti sejenak dan mengumumkan seluruh jamaah memasang niat dengan lafaz dilisankan. Ya, cuma kalau di kereta nggak boleh talbiyah gede-gede suaranya. Tapi kalau kita di bus enak. Kita mau talbiyah segede apa suara gak ada yang protes. Kenapa? Karena di bus itu grup kita semua. Betul nggak? Kalau di kereta ada grup lain, ada orang Arab juga, dan nggak semuanya mau umroh, mereka mau ke Jeddah, mau belanja. Lah kita mau ke Mekah, itu kereta kan mampir dulu di Jeddah baru ke Mekah. Jadi kayak ini apa? MRT, ya. Jadi keretanya bisa mampir-mampir di stasiun. Nah, Bapak Ibu, yang harus disiapkan dalam walimatus safar itu sesungguhnya cuma dua. Apa itu Bapak Ibu? Pertama, sedekah. Sedekah nggak usah gede-gede, semampunya sesuai dengan kemampuan kita. Sedekah. Untuk apa sedekah? Untuk mengikhlaskan, untuk mensucikan diri kita dan harta kita. Ya. Yang kedua, selain daripada sedekah adalah memaafkan. Meminta maaf. Karena apa? Mungkin kita dengan tetangga, kalau suaminya ikut mungkin alhamdulillah, kalau suami nggak ikut minta maaf sama suami, cium kakinya. Emang boleh Bu cium kaki suami? Kenapa tidak? Karena suami adalah
Seandainya ada Tuhan yang kedua bisa kita sembah, itu adalah suami. Kita minta ridhonya. Tapi kalau berangkat bareng, ya tidak apa-apa, saling memaafkan. Ya, ingat, selama kita di tanah suci, selalu minta kepada Allah, Allahumma yassir umurana wa la tu'assir umurana. Ya Allah, mudahkan segala urusan ibadahku, jangan sulitkan aku dalam ibadah. Bisa jadi mau turun ke masjid jam 3, Masya Allah, dengkul ya. Bawa dong dari SSW obat dengkul. Apa tuh Pak? Yang apa namanya gel itu bagus sekali. Saya ke Aqsa saya bawa, saya ke Mekah saya bawa. Jadi kalau dia nanya, kita kan terlidah ya, Bunda, Ustazah, itu apaan? Ini obat dengkul. Mau beli di SSW? Kan kalau terlidah ngomong mah mujizat banget tuh. Nitip ya, Ustazah aja dia belinya. Kalau Ustazah belinya berkahnya 2. 1 ngebantu Ustazah, yang kedua ngebantu Ustazah juga, yang ketiga biar masuk ke priority. Kayak Ibu Jenderal kita Bu Hajarika. Iya. Ya orang kafir aja bisnis, ngapain kita kagak bisnis ya? Sebetulnya kan ya, kita bukan bisnis, yaitu menolong jamaah supaya dia nggak sembarangan ngebeli. Itu kan BP POM-nya ada. Kita bukan doktif ya, lagi marak doktif, dokter detektif. Ya, balik lagi ke laptop. Jadi selain tadi apa sedekah, memaafkan, jangan malu minta maaf daripada di sono diazab mau. Iya. Kita nggak tahu Bu, di tukang sayur, Bang saya ambil dulu ya kangkung 2 ikat, 3 ikat, 4 ikat. Tukang sayurnya kagak nagih, cuma ngeliatin kita aja, kita pura-pura lupa. Gara-gara tukang kangkung 5 ikat kagak dibayar di Mekah, kecopetan. Emang ada Pak copet di Mekah? Jangan salah, di tanah suci juga ada copet Pak, tapi copetnya buat cobaan, untuk orang yang pelit atau punya orang yang mungkin tidak keluar sedekah. Nih Pak, fakta kemarin bulan September saya buat jamaah. Saya bukan gosip atau ngegibah, dan ngingetin kita sedekah nih yang mau berangkat walimatus safar, bukan buat makan-makan, bukan, tapi saling mengingatkan. Alhamdulillah bahwa jamaah dalam setahun bisa 4 kali, beda-beda rezekinya. Ada yang tukang ngeluh aja, kagak beres-beres ngeluhnya. Makan ini ngeluh, pakai ini ngeluh. Terlidah sabar. Alhamdulillah dikasih jamaah tukang ngeluh. Ada lagi jamaah tukang ngerombet. Apa tuh ngerombet? Apa-apa diomelin, apa-apa diomelin. Orang yang pakai baju dia ngomel. Sabar. Jadi Bu, nanti kalau di sana ada cobaan, istighfar. Ya astagfirullahalazim. Kalau yang bagus, alhamdulillah. Lihat yang bagus lagi, subhanallah. Lihat yang cantik, masya Allah. Lihat yang ganteng, masya Allah. Ya, iya. Lihat cowok Arab, masya Allah. Lihat cewek Arab, masya Allah. Ya kan? Semua disyukuri, masya Allah. Allah punya ciptaan luar biasa. Jadi jangan ngegibah ya. Ini di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah ngegibah. Tahu nggak? Teman sekamar saya kerjanya tahu nggak? Begini. Bu, daripada ngegibah teman sekamar, mendingan baca Al-Quran. Betul nggak? Jadi selama di Masjidil Haram hati-hati. Kita jangan sampai salah menempatkan diri. Kenapa? Karena itu tempat yang suci. Mau buktikan silakan. Coba aja di depan Masjidil Haram berani melakukan sesuatu, nanti Allah langsung balas. Jadi yang kita lakukan itu adalah istighfar, zikir, kemudian berhisab atau bermuhasabah. Kalau ada orang bilang,
Jam berapa kita harus turun ke haram? Kalau perlu jam 3 sudah di haram. Banyakkan waktu di haram supaya apa? Semua doa-doa kita insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau tidur nanti di Jakarta, bukan di hotel di sana Bapak Ibu. Hotel di sana itu hanya untuk buat ganti baju dan kita mandi serta makan. Selain dari itu kita habiskan waktu di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Saya pikir tadi Umi, Abi ini akan berangkat semua. Wallahi saya masuk tadi itu, Masya Allah, jamaah Umi Abi akan berangkat sebanyak ini. Lah ini doa Bu. Alhamdulillah saya baru pulang dari Aqsa bulan September dan kemudian dari Agustus juga bawa jamaah umroh. Masya Allah itu banyak sekali. Dan Masya Allah yang saya bilang tadi bahwa saya menyangka sangkaan kita itu adalah kabul Allah. Kalau saya menyangka hari ini maka itu yang akan terjadi. Iya. Ya Ustaz, bukankah sangkaan hambaku itu aja yang terjadi? Kalau hambaku menyangka aku jelek maka itu yang terjadi. Tapi kalau hambaku menyangka aku yang positif maka itu yang akan terjadi. Sangkaan saya hari ini semua akan berangkat. Amin ya Rabbal Alamin. Yang dapat tiket 18 orang. Yang tadi di depan itu sudah dapat tiket. Yang berikutnya akan dapat tiket lagi insya Allah. Dengan melalui wasilah SSW kita giatkan, Bapak Ibu, kita bersyukur ada wadah. Orang pengen dagang kagak tahu harus gimana. Orang pengen nabung harus nggak ada wadah yang mewadahi untuk menabung umroh. Lah di sini simbolnya adalah go. Itu slogan yang luar biasa karena pertama adalah mengajarkan untuk tidak riba, yang kedua berkah, yang ketiga ke Baitullah. Ada nggak bisnis yang ngajarin kayak gitu? Bapak Ibu, saya belajar travel, belajar umroh, benar-benar otodidak. Saksinya Ibu Umi Kalsum, Ustazah Umi Kalsum, teman seperjuangan saya kuliah S1. Kita benar-benar dulu jualan baju dari Tanah Abang, ya. Kita jualan apa ini kita jual dari Tanah Abang supaya bisa dapat uang. Hari ini dia udah jadi miliarder ya, karena nurut sama Umi sama Abi. Saya mah nurut tapi belum ya, karena mungkin masih diuji dengan waktu. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih takdir ke depan. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya kopernya yang disiapkan, berapa baju yang harus dipakai di Mekah, berapa baju yang dipakai di Madinah, berapa baju dipakai di Dubai. Ya itu mah gampang, pembantu juga bisa kerja, betul nggak Bapak Ibu? Tapi yang berat itu adalah hati. Ya, adalah hati. Betul nggak hati kita ini ikhlas menuju ke Baitullah? Saya ingin menyampaikan ada 3 masjid yang harus Bapak Ibu kunjungi. Kalau hari ini Bapak Ibu sudah pernah umroh, sudah pernah haji, ya, sudah bolak-balik haji dan umroh, ada satu masjid yang belum dikunjungi, yaitu Masjidil Aqsa. Bapak Ibu pernah nggak mendengarkan cerita bahwa seluruh pintu surga di dunia ini sudah ditutup? Seluruh pintu surga di dunia ini sudah ditutup waktu Rasulullah mau Isra Mi'raj. Maka Nabi meminta kepada Allah waktu diundang naik ke langit ke-7. Pernah dengar cerita itu dalam Mi'raj? Kalau Kiai cerita waktu peristiwa Isra Mi'raj, maka Allah katakan ada satu pintu yang saya tidak tutup di dunia ini untuk sampai ke surga bertemu dengan saya di Arsy. Di mana dia? Di Masjidil Aqsa. Sampai hari ini. Jadi hanya satu pintu ke surga yang belum ditutup oleh Allah sampai hari ini dan sampai kiamat, yaitu satu pintunya di Masjidil Aqsa. Maka Rasulullah, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maka Allah datangkan Rasulullah untuk naik ke surga melalui Masjidil Aqsa.
Bapak Ibu pengen naik ke surga? Pengen. Datang ke Aqsa. La rihalu rijal illa salasa masajid. Tidak ada paksaan. Jangan memaksakan diri menghabiskan tabungan, uang, tenaga kecuali menuju 3 masjid. Yang pertama kata Rasulullah, Masjidil Haram. Yang kedua fi masjidi, yaitu Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjidil Aqsa fi Baitil Maqdis, rawahu Bukhari Muslim. 3 masjid. Jadi yang Bapak Ibu sudah datang 3 masjid, maka sudah dapat 3 kunci menuju surga. Pernah dengar bagaimana waktu Rasulullah SAW dari Mekah, nanti kan sudah hafal semua tempat maulidnya Nabi, tempat lahirnya Nabi. Itu ketika kita dari Safa ke Marwah, keluar sebelah kanan itu ada perpustakaan, itu rumahnya Rasulullah. Dan Nabi lahir di situ. Ya, Nabi diberangkatkan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Nanti Bapak Ibu diberangkatkan dari Jakarta ke Masjidil Aqsa. Amin. Ya. Dan waktu Nabi diberangkatkan ke Masjidil Aqsa, Nabi dimampirkan ke satu kebun namanya kebun Taibah, yang hari ini disebut Masjidin Nabawi. Waktu itu malaikat Jibril bilang, wahai Rasulullah, sholatlah. Nabi sholat, ya, belum sampai bertemu dengan Allah, Nabi sholat. Jadi tidak ada yang tahu seperti apa sholatnya Nabi sebelum Isra dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Kenapa saya sholat di sini wahai malaikat Jibril? Karena di sini nanti akan menjadi rumahmu, yang hari ini menjadi Masjid Nabawi. Lalu kemudian Nabi diberangkatkan. Jadi Nabi itu transit Bapak Ibu, nggak direct. Kalau pesawat itu kan direct, langsung. Nabi itu transit dari Mekah ke Madinah. Lalu dari Madinah baru ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Nabi langsung masuk lewat pintu barat, yang hari ini menjadi tembok ratapan Yahudi. Nabi masuk dari pintu Al-Maghribi, dan kemudian malaikat Jibril bilang apa? Wahai Rasulullah, tambatkan bulatmu di sini dan majulah menjadi imam. Siapa makmumnya? Nabi menoleh ke belakang, ada 128.000 para nabi. Kalau nabi kan ribuan, Rasul berapa? 25. Masya Allah, ilmu agamanya udah luar biasa ya. Dan kita hafal itu dari kecil. Nabi menjadi imam, didaulat oleh para nabi sebelumnya. Dan kemudian setelah itu Nabi pindah ke tempat yang paling tinggi. Mungkin, oh ya, nah itu. Makasih AA dan timnya. Bapak Ibu bisa lihat Nabi pakai burak menembus nanti 7 lapis langit, karena Allah menaruh delegasi 7 nabi. Di langit pertama dijaga oleh Nabi Adam, langit kedua dijaga oleh Nabi Yahya dan Nabi Isa, langit ketiga dijaga oleh Nabi Yusuf, langit keempat dijaga oleh Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Tujuannya apa? Nabi mengucapkan kula nuwun, permisi, dan seluruh nabi sebelumnya mengucapkan apa? Barakallahu ya Rasulullah. Selamat, congratulations wahai Rasulullah. Satu-satunya nabi yang diundang oleh Allah hanya Nabi Muhammad untuk bertemu dengan Allah. Nabi yang lain tidak ada. Jadi kalau nanti di sini Bapak Ibu Umi ada yang diundang ke Aqsa, 250 juta umat Islam di Indonesia, mudah-mudahan Islam semua 250 juta ya. Yang diundang cuma 100 orang dari SSW, itu seperti para nabi yang ratusan. Yang diundang hanya Nabi Muhammad sampai ke Sidratil Muntaha. Itu jelas dalam Al-Quran, bukan hadis. Bapak Ibu pasti tahu. Kalau ada yang tahu, nanti dapat bonus dari Abi ke umroh. Yang udah dapat tiket, siapa? Ya, ini pertama. Apa yang dibaca atau apa yang dikatakan Rasulullah waktu sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah setelah melewati 7 lapis langit? Apa loh Bapak Ibu? Assalamualaikum. Wah, Masya Allah. At-tahiyatu
mubarakatuh salawatu thayyibatu lillahi. Posisinya Rasulullah seperti apa menurut Imam Bukhari dan Muslim? Posisi Nabi waktu menghadap kepada Allah tidak berdiri, tidak menenggak, tapi sujud. Aqrabullah bisujud. Posisi seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah dengan sujud. Nanti di depan Ka'bah, Bapak Ibu, di depan Ka'bah kita sujud kepada Allah. Kita taruh kepala kita di lantai di hadapan Ka'bah. Itu adalah posisi paling dekat. Dan Nabi waktu sampai di langit ketujuh, di atas langit ketujuh langsung sujud. Dan yang diucapkan adalah at-tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillahi. Siapa yang tahu artinya? Siapa yang tahu artinya? Yang masa dibaca dari kecil nggak tahu artinya. At-tahiyatu tahiyat penghormatan. Salawatu salawat itu penghormatan juga. Thayyibatu kebaikan. Hanya untukmu ya Allah. Hanya untukmu ya Allah, kata Rasulullah. Allah jawab apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah jawab, keselamatan atasmu wahai Nabi Muhammad. Saya rahmati, saya berkahi, kata Allah. Nabi bilang, tidak mengangkat kepalanya. Assalamu alayna ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, keselamatan bukan untuk saya, tapi untuk seluruh umatku. Kita semua ini, kita semua didoakan oleh Allah, Rasulullah di Sidratil Muntaha. Jadi Bapak Ibu, Masya Allah, Allahu Akbar. Siapa yang mengingkari Nabi hari ini, maka celaka. Kenapa? Nabi tidak mendoakan dirinya di Sidratil Muntaha, tapi mendoakan kita. Hari ini Bapak Ibu, berapa kali kita tahiyat? At-tahiyatul mubarak, berapa kali kita satu hari? Ya, berapa kali? Zuhur 2 kali, Asar 2 kali, Maghrib 2 kali, Isya 2 kali, Subuh 1 kali, 9 kali. Dan apakah itu tidak meruntuhkan, menggoyahkan hati kita, keimanan kita, tauhid kita? Kalau hari ini orang bilang jangan ke Aqsa, kalau kamu ke Aqsa kamu mati. Hari ini Maris Sahab tidur mati. Teman dekat saya, dan dia sudah bayar DP, sudah bayar untuk berangkat ke Aqsa. Harusnya dia ikut kemarin September. Begitu saya seminggu pulang, dia meninggal dalam keadaan tidur. Ikang bilang apa? Ikang Posi bilang jangan dulu mbak, karena masih perang di Gaza. Sedang Gaza dengan Aqsa jauh, 20 jam naik bus, nggak kedengaran apa-apa. Jadi kemarin saya pulangkan semua uangnya, saya refund tanpa potongan apapun. Itu namanya apa? Takdir. Mau ke Aqsa, uangnya udah masuk, tapi Allah ambil nyawanya dalam posisi tidur. Waktu saya ajak, entar dulu mbak, saya takut ada percikan bom, saya takut ada senjata melenceng dan lain sebagainya. Ternyata kalau ajal tidak perlu kita khawatirkan. Kalau waktunya datang dalam kondisi tidur meninggal. Pasti sudah baca semua beritanya ya. Masya Allah. Jadi saya tidak menafikan soal berita Aqsa. Kalau Bapak Ibu bisa umroh 10 kali, saya punya jamaah umroh 30 kali waktu saya ajak ke Aqsa. Mungkin kenal istrinya Nurdin Halid. Nurdin Halid pasti kenal. Istrinya, saya bilang berapa kali ibu berangkat umroh? Sudah 30 kali Bu Fatma. Berapa kali haji? Wah, mungkin 5-6 kali. Sudah pernah ke Aqsa? Belum pernah. Sudah ke Amerika, sudah ke Alaska, sudah semua. Saya bilang Mbak Ibu, belum afdol kalau belum ke Aqsa. Dia langsung booking 13 orang dan dia bayar satu orang itu, dia minta semuanya VIP, bisnis class. Dia bayar waktu itu kurang lebih 1,5 miliar. Cuma untuk 13 orang. Tidak apa-apa. Orang kaya harus dia keluarkan untuk ibadah. Betul, Pak? Jadi nanti di sini jadi orang kaya semua, jangan betul. Ketika dia mampir ke Dubai, saya antar ke Dubai Pak. Itu booking table ke Burj, ya, tower yang setinggi di dunia itu, paling tinggi, di lantai 250 mau makan. Saya bookingkan table makan malam itu 3 hari baru dapat.
Begitu makan, apa yang dimakan? Cuma seperti sushi. Kata saya cuma ganjel gigi aja balik. Dan itu kita bayar makan malam itu sebelum COVID ya saya bawa. Itu makan malam Bu, harganya berapa? $300. Kalau hari ini kursnya itu 15.700, berapa itu kalau $300? Kurang lebih 4,5 juta. 4,5 juta cuma makan kayak sushi kecil-kecil. Keluarnya satu lagi Pak. Maka keluar dulu pembukaan. Saya intip-intip karena agak-agak remang-remang. Oh ini dipesan 3 hari kursinya di lantai 250 di lantai 250 dan naik lift itu nanti kalau Bapak Ibu naik kan mau ke Dubai ini ya. Naik, Ibu baru tarik nafas 1 udah nyampe. Saya pikir itu seperti naik burak. Ya, jadi itu lift tercepat di dunia. Nih, Ibu, tapi harus tahan napas ya, naik, masuk lift. Udah nyampe di lantai 250. Di Jakarta saya nak ke lantai 7 di Tamrin aja saya masih ngeliat gitu ya, belum nyampe-nyampe juga. Masya Allah. Lah bayangkan Nabi dari Mekah ke Aqsa dalam satu malam itu dalam hitungan mata berkedip itu burak. Bu, kalau mata berkedip itu cepatannya berapa ya? Ini orang fisika, saya bukan orang fisika. Ya, kecepatan kedipan mata itu seberapa, Bi? 3.000 kali Pulau Jawa. Kecepatannya itu, kedip mata itu. Bayangkan Nabi pakai burak. Burak itu lebih besar daripada keledai, tahu keledai? Dan lebih kecil daripada kuda. Warnanya putih. Tuh burak waktu mau dinaikin Nabi, Bapak Ibu, dia bergoyang. Kenapa? Malaikat Jibril bilang, wahai burak, kamu akan dinaiki oleh orang yang paling suci di dunia, yaitu Rasulullah SAW. Begitu burak tahu Nabi mau naik, dia bergoyang. Dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jalani pernah baca, itu dia naik sampai 40 hasta. Lalu ditenangkan oleh malaikat Jibril, wahai burak, jangan grogi dinaikin orang seperti Rasulullah SAW. Ini adalah keberkahan. Masya Allah. Nanti kalau ke Raudhah, sudah berkali-kali ke Raudhah, sudah umrah berapa kali? Masya Allah. Nanti kalau ke Raudhah kan sekarang bagus nih, ya. Sekarang tertib. Nggak kayak dulu kepala kita diinjak sama orang Iran. Ya, sekarang tertib. Dikasih waktu bisa sholat berapa kali. Tapi saya kasih tahu Bapak Ibu, di Raudhah sholat 1 salam aja. Nggak usah banyak sholat. Karena kalau sholat bisa di belakang, nggak perlu di Raudhah. Tapi yang dibanyakin di Raudhah adalah doa. Doa. Karena apa? Di Raudhah tempat yang paling mustajab doa. Apa aja pokoknya ngomong aja di Raudhah. Itu listnya ada 50 sampai 100 doa. Baca aja semua, Pak. Sholatnya 1 aja. Kalau sholat bisa di belakang, di mana aja sama pahalanya 1000 kali lipat. Ya, tapi doa itu susah, hanya yang paling mampu di situ. Jadi banyakin doa. Di Mekah juga begitu. Di Multazam gak usah banyakin sholat, banyakin doa. Kalau sholatnya di mana aja, pahalanya sama 100.000 kali lipat. Ya, ini kadang orang Indonesia nih udah jadi usolin lagi, kapan doanya? Doa di situ, Bu. Ya Allah, yang belum punya anak mudah-mudahan dikasih anak. Yang belum punya jodoh dikasih jodoh. Yang belum dapat priority 5 dikasih priority 10. Iya. Bu, jangan kata priority 10. Doa di tempat mustajab. Kata guru saya, minta ontak keluar dari batu juga Allah kabul. Jangan minta yang remeh. Sayang, udah capek visanya, udah capek uangnya berangkat ke Mekah, cuma minta jadi apa? Semoga anak saya jadi sarjana S1. Ya elah, kecil banget doanya. Padahal udah dibilang sama guru kalau ke Mekah, ke Madinah, ke Aqsa, jangan kata yang kecil ya. Kita minta ontak keluar dari batu juga Allah kabul, berarti sesuatu yang mustahil juga Allah kabul.
Kalau doa minta 100 itu Allah kabul gak? Ya bisa jadi. Walaupun belum tentu hari itu dikabulin, ya betul nggak Bu? Cuma kan kita nggak pernah tahu doa itu terkabul hari ini, besok, lusa, apa kapan. Yang penting kita ucapin aja pokoknya. Saya udah ucapin aja pokoknya di sana apa aja saya ucapin, ya Allah. Biarpun belum dikabul sampai hari ini, mungkin Allah juga lihat kalau dikabul hari ini nanti jadi takabur. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi Bapak Ibu tadi mudeng ya bagaimana Nabi sampai ke langit ketujuh. Ya, coba lanjut. Saya pengen liatin dah. Bu, kalau di Masjidil Haram luasnya berapa? Ada yang tahu nggak luasnya Masjidil Haram? Berapa kilo sampai ke Ka'bah? Ini kalau dari hotel tergantung. Biar kata hotelnya di depan Ka'bah, kalau malas ke masjid malas aja. Ya, biar kata hotelnya 700 meter harus pakai bus. Kalau rajin ke masjid rajin aja, betul nggak Pak? Saya mah rajinan ke masjid kalau hotel jauh daripada hotel dekat. Kalau hotel jauh malas pulang, di masjid aja. Di depan banyak jajanan Pak. Yang penting bawa real. 16 real tuh udah dapat teh, udah dapat nasi, udah dapat lauk. Nanti balik lagi ke masjid. Soalnya kalau udah ketemu kasur, Masya Allah, setannya gede banget kalau di Makkah ketemu kasur. Kenapa? Karena udah capek dengkul. Makanya bawa apa tuh Pak? Ayam minum, Abstro. Saya bawa semua itu kemarin. Max. Saya minum pagi, minum malam. Bawa aja semua. Yang kita punya di SSK bawa aja semua Pak. Ya, nggak usah kapotik, bingung nawarnya. Bahasanya bahasa Arab. Nah, haza, kam haza. Pakai bahasa Tarzan. Hams rial, 5 real ya. Iya, hams rial. Nawar 2 real. Udah nggak bisa ngomong pakai bahasa Tarzan. Ya. Ya. Kalau susah ngomongnya langsung bilang hadiah. Gratis gitu. Indonesia gratis gitu. Pura-pura aja nggak bisa ngomong. Kalau dia udah capek ngomong, udah ambil aja kata dia, halas hadiah. Ya hajar, udah pergi katanya. Masya Allah. Ya, jadi koper udah masuk semua isinya. Udah nukar real, nggak usah nukar real di sana, di sini aja. Nggak usah bawa uang banyak, bawa kartu yang banyak. Repot bawa uang, yang ada hilang. Saya kemarin jamaah hilang 20 juta Pak. Dia minta travel yang ganti, bagaimana ceritanya? Lah kita mau ganti yang situ yang hilangin. Saya juga nggak tahu bener uangnya ada apa enggak. Bu, saya bawa uang 50 juta, hilang 20 juta. Lah ibu kagak lapor. Harusnya ibu liatin, Bu, saya bawa 50 juta. Nah begitu hilang 20 juta kan saya benar percaya ibu bawa uang 20 juta, 50 juta, 20 juta hilang. Lah saya nggak lihat wujudnya terus dibilang hilang, travel suruh ganti. Lah nanti ada yang bilang Pak, api mau suruh ganti. Nggak taunya tuh uang kagak ada emang. Masya Allah, saya dikerjain jamaah. Aduh. Ini fakta Pak, Bapak Ibu bukan cerita kosong. Saya sampai jam 12 malam menyelesaikan hal demikian, hilangnya uang 20 juta. Hilang di mana? Katanya di kabin taruhnya. Terus saya tanya teman saya nggak mau nanya teman sekamar nanti tersinggung. Dia dulu teman sekamarnya aja nggak tahu dia bawa uang. Ini hati-hati nih Bu. Setan itu datang dari mana aja. Kita sekamar pengennya akur, bukan fitnah. Kalau emang ngerasa bawa uang simpen yang baik. Nih sekarang udah pada nukar real nih. Simpen yang baik. Nggak apa-apa kita norak. Taruh di kutang Bu. Karena ada itu sleting ditaruh di kutang. Ya Allah Pak, sana sampai hari ini naruh duit masih di dalam paha. Iya, begitu di imigrasi saya diraba, kan yang diraba juga cewek bukan cowok. Diraba, mahal dolar saya bilang. Anak kan mudir saya bilang.
Kalau mudir harus bertanggung jawab nanti untuk makan jemaah, jadi harus bawa dolar. Di imigrasi sini dia sudah pesan ini apa bu, uang. Ibu terlider ya, iya. Sudah lewat. Nanti di imigrasi tempat lain, misalnya bapak ibu di Dubai, diperiksa lagi, kan dia bunyi ting 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 gitu ya. Dikira bawa sabu-sabu ya. Kagak, bawa uang. Lah jamaah saya mau makan atau mau apa, pada perlu apa, saya harus bawa uang cash dong. Ya nggak? Tapi jangan nanti minta maaf yang mau ya. Bawa uang masing-masing. Abi mau umi kan bukan tour leader. Orang tua kudunya malah ngasih setelah maafin. Sekali-kali berkah. Ini saya ada kurma nih bawa dari kebun kurma. Mudah-mudahan Abi ridho saya jadi jadi leader nanti pulang dari sana. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, insya Allah sekarang berangkat umroh, besok berangkat ke Aqsa. Saya ingin tunjukin Bapak Ibu. Nih, waktu Nabi pertama datang ke Aqsa, dia kesini dulu. Yang kubahnya hitam. Setelah sholat di sini memimpin 128.000 para nabi, Nabi pindah ke tempat yang paling tinggi. Ini 2 ton emasnya, bukan kubah emas Jan Al-Mahari di Depok ya. Kan ada kubah emas juga di Depok. Ini kubah emas beneran emas 2 ton yang dibangun oleh pada masa Khalifah Bani Umayyah oleh Marwan bin Malik khalifahnya. Tujuannya apa? Supaya menjadi ikon, menjadi landmark di tanah suci Aqsa bahwa yang paling megah itu adalah Masjidil Aqsa, bukan gereja. Kenapa? Karena di sana ada tiga bangsa. Yang pertama bangsa Yahudi, yang kedua Nasrani, yang ketiga Muslim. Yahudi bukan agama, tetapi bangsa. Karena Nabi Yakub punya anak 12, anak yang paling bungsu namanya Yusuf, kakaknya Yusuf namanya Benyamin, bukan Benyamin Netanyahu, jangan dilekam ya. Jadi Yakub bapaknya siapa? Ishak. Ishak punya bapak siapa? Nabi Ibrahim. Ibrahim punya istri berapa? 2. Dah, bapak-bapak tenang. Istrinya yang pertama namanya siapa? Siti Sarah. Ini luar biasa ya, ilmunya. Istri yang kedua Hajar. Kenceng bener mau Hajar ya. Nah, Siti Hajar ini biar tahu sejarahnya. Karena Nabi Ibrahim itu sholat di Masjidil Aqsa. Nabi Ibrahim dan keluarga semuanya sholat di Masjidil Aqsa. Makanya Bapak Ibu kalau turun nanti di sini ada mihrabnya Nabi Ibrahim. Ya, ada mihrabnya Nabi Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim berdoa. Kalau Bapak Ibu turun ke sini ada mihrabnya Siti Maryam, ibunya Isa alaihissalam. Karena orang Islam harus taat, patuh sama Allah bahwa kita punya Rasul 25. Betul? Boleh nggak saya milih? Boleh nggak ibu milih? Saya nggak mau nabi yang lain, saya cuma mau Nabi Muhammad. Tak boleh. Tak boleh. Karena apa? La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Tidak ada perbedaan antara satu nabi dengan nabi lainnya, jadi nggak boleh kita milih. Kalau Abi Masturi sama Umi Hajah Elis Hajah Abi Masturi bilang gini, kita semua harus pakai baju putih hari ini. Semua taat? Kalau Abi bilang besok semuanya pakai baju merah, taat? Kalau Allah bilang semuanya harus baca mengikuti Nabi Muhammad SAW, taat? Kenapa ada hari ini orang tidak mau ikuti Nabi Muhammad? Karena dia memilih. Saya hanya percaya kepada Nabi Isa. Saya tidak percaya ke nabi yang lain. Saya hanya percaya kepada Nabi Musa, Nabi Sulaiman. Saya tidak percaya pada nabi lain. Maka Allah bilang apa? Kafir. Apa itu kafir? Rusak. Kalau Abi bilang pakai baju putih, terus ada yang pakai baju hitam, berarti kafir. Astagfirullah. Maaf ya Bu. Ini analogi supaya gampang mencerna. Supaya gampang mencerna. Kenapa kita taat kepada Allah? Karena iman kepada Allah 1, 2 iman kepada malaikat Allah,
kepada Nabi Allah, tidak boleh memilih. Iman kepada kitab Allah, betul nggak? Kalau hari ini Bapak Ibu percaya nggak sama Injil? Percaya. Ada surah Maryam, ya kan? Jadi kalau mau baca Injil, mau baca Taurat, mau baca Zabur, baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Jadi tidak boleh ditolak. Kalau ada hari ini orang menolak Nabi Muhammad, maka dia kafir. Saya tadi sudah menganalogikan Abi memberikan perintah, Allah memberikan perintah. Jadi kalau ada hari ini orang Nasrani percaya kepada Al-Quran, percaya kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dia adalah Nasrani Muslim. Kalau ada orang Yahudi percaya kepada Allah, percaya kepada Al-Quran, percaya kepada Rasulullah, maka dia Yahudi Muslim. Ada nggak hari ini? Ada nggak hari ini? Mungkin ada, tapi kita nggak tahu. Karena hari ini mereka sudah membaca Talmud. Apa itu Talmud? Talmud itu seperti perjanjian baru dalam Injil, yaitu kitab yang ditulis oleh muridnya atau orang biasa, oleh raja-raja, yang sehingga dalam kitab mereka itu mengatakan berkata. Kalau kita dalam hadis, qala Rasulullah SAW. Tapi kita meyakini Al-Quran. Al-Quran apabila tidak ada dalam Al-Quran, maka ada dalam hadis. Kalau dalam hadis tidak ada, maka ada yang disebut dengan hadis Qudsi. Masya Allah, ini Bapak Ibu yang mau berangkat umroh, hari ini berangkat umroh, besok berangkat Aqsa. Yang belum daftar, insya Allah Allah daftarkan. Saya mendakwahkan 3 masjid, bukan hanya Haramain, tapi Aqsa. Alhamdulillah, sudah yang terakhir kemarin akhir September itu ke-23 saya datang ke Aqsa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan energi positif Aqsa bisa membuat semua Bapak Ibu. Terus saya ke Mekah belum sebanyak ke Aqsa. Saya ke Mekah mungkin sekitar 11 kali. Ke Aqsa 23 kali dalam tempo lebih 10 tahun. Mudah-mudahan insya Allah saya sebagai manusia yang lemah, yang fakir, bisa mensyiarkan 3 masjid. Insya Allah, terima kasih. Mungkin kalau ada manfaatnya menjadi pahala, jika tidak bermanfaat silahkan lupakan jauh-jauh. Insya Allah next kita akan angkat semuanya, baik ke Masjidil Haram, Madinah, Nabawi maupun ke Masjidil Aqsa. Jangan berlama-lama karena insya Allah kita masih ada berikutnya. Apakah waktu saya sudah melewati? Oke. Terima kasih dan tempat kepada moderator. Saya akan menutup dengan hamdan. Alhamdulillah. Salawat kepada Allah 3 kali, karena siapa yang berdoa tidak dibarengi selawat, mau doa dengan Pak Ustadz tidak dibarengi selawat, maka nanti doanya bergantung antara langit dan bumi, tidak diterima oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Ya Allah, kami memenuhi panggilan-Mu dan kami ucapkan kepada Abi, Umi dan semuanya